Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan berbagi informasi kepada sahabatku terkait munculnya Kepres atau keputusan presiden. Nah, saya bacakan dari media online-nya faktakini.info dengan judul Jokowi keluarkan Kepres serangan umum 1 Maret. Nama Jenderal Soeharto dihilangkan. Begitu judulnya kawan. Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Begitu diktum ke-1 peraturan yang ditandatangani Jokowi di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2022. Ditegaskan pada diktum kedua, Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur. Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Begitu petikan diktum ketiga. Adapun penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, bahwa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional mendapat perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ketiga, peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional, serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, kata Jokowi dalam Kepres nomor 2 tahun 2022. Di sini terlihat jika dalam Kepres tersebut tidak ada nama sama sekali Jenderal Soeharto. Saat serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Kolonel Soeharto saat itu merupakan komandan lapangan yang bertugas memimpin pasukan menyerang Belanda. Namun namanya tidak disebut sama sekali dalam keputusan presiden yang diteken Jokowi. Sementara itu, peringatan serangan umum 1 Maret memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara.
Peristiwa itu menimbulkan dampak baik di dalam maupun luar negeri karena membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan mampu memberikan perlawanan. Serangan umum 1 Maret juga telah diakui sebagai hari besar nasional, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Sukamto di Monumen Serangan Umum 1 Maret, Kota Jogja, Selasa 1 Maret. Upacara peringatan serangan umum 1 Maret yang ke-73 mengambil tema kebinekaan dalam penegakan kedaulatan sekaligus merayakan diakuinya 1 Maret sebagai hari besar nasional. Tema tersebut diangkat karena masih banyak tantangan dan ancaman kontemporer terhadap negara. Di antaranya, gerakan separatisme dari dalam yang masih menjadi persoalan yang harus dihadapi dan ancaman dari luar berupa dukungan internasional atas upaya separatisme. Munculnya gerakan yang berupaya mengganti ideologi negara dengan ideologi asing juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Sementara itu, Ex-Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif dalam artikel di rubrik resonansi yang dimuat Publika pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2022 memuat nama Presiden kedua RI Soeharto ikut berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Nama-nama yang terkait langsung atau tidak langsung dengan serangan umum banyak sekali. Panglima Besar Sudirman, Kolonel TB Simatupang, Kolonel A.H. Nasution, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gubernur Sipil Mr. KRMT Wongsonegoro, Kolonel Bambang Sugeng, Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Wijono, Letkol Soeharto, Letkol M. Bahrun, Letkol Ahmad Yani, Letkol Sarbini, Marto Diharjo, Letkol Dr. Wilater Hutagalung, Mayor Vence Sumual, Mayor Sarjono, Mayor Kusno, Letnan Amir Murtono, Letnan Masduki, Letnan Marsudi, dan masih ada yang lain, kata Buya Syafi'i. Nah baiklah saudaraku, itulah sekilas terkait adanya keputusan Presiden terkait serangan umum 1 Maret. Ya, silakan saudaraku yang mau memberikan tanggapan silakan, dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan agar pada saat menyampaikan tanggapan, masukan atau pesan, hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam hormat buat semuanya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.